Sebelumnya izinkan saya dan rekan saya memperkenalkan diri selaku Master of Ceremony pada siang hari ini di acara Talk Show. Saya Sandi Malik dan rekan saya Tiara Waliin. Dengan ini kami mengucapkan selamat datang di acara Talk Show Arsitektur dengan tema pemukiman. Pola ruang itu ada di fungsi-fungsi, ada struktur ruang. Kemudian yang kedua, bidang tugas pemerintah daerah dalam hal pengembangan pemukiman adalah penyediaan infrastrukturnya, ya, penyediaan infrastruktur atau sarana prasarananya dapat berfungsi dengan baik, dapat berfungsi untuk mewadahi agar kawasan pemukiman ini dapat berfungsi dengan baik, dapat berfungsi untuk mewadahi aktivitas dari masyarakat yang ada di situ. Dia ingin berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, harus ada jalannya. Semua aktivitas manusia itu harus diwadahi dengan sarana prasarana. Jadi kawasan kumuh itu adalah kawasan yang berdasarkan penilaian ketersediaan infrastrukturnya ada 7 kriteria infrastruktur yang dinilai ternyata kurang dari apa yang diharapkan, sehingga dia tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, disitulah Dinas Perkim kemudian melakukan intervensi untuk kawasan-kawasan pemukiman kumuh. Demikian pula dengan kawasan perumahan. Kawasan-kawasan perumahan yang dibangun oleh pihak developer atau dibangun oleh pemerintah, yang diperhatikan betul oleh pemerintah daerah adalah berkaitan dengan ketersediaan prasarana sarana biodiversitasnya, yaitu PSU. Nah, kalau itu kurang, maka itu menjadi tugas kita untuk mendorong pihak developer untuk menyiapkan itu, atau kalau itu sudah diserahkan pemerintah kota, maka kita akan mengintervensi menyiapkan sarana utilitas yang dibutuhkan. Saya kira ini pengantar untuk kami. Forum PKP ini sebenarnya salah satu bentuk perwakilan masyarakat yang dibentuk sebagai amanah dari Peraturan Menteri PU dan Penataan Ruang, Menteri PU dan Perumahan Rakyat. Jadi Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020 yang mengamanatkan dalam proses pembangunan permukiman harus ada unsur masyarakatnya, sehingga dibentuk forum ini. Forum ini yang di dalamnya terdiri dari pakar yang dianggap paham terhadap permukiman, kemudian unsur pemerintah, pelaku-pelaku usaha yang terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman, dalam hal ini mungkin developer, di dalamnya juga terlibat, beserta organisasi-organisasi masyarakat yang aktif terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman. Kalau bicara masalah ruang tadi kan dibahas banyak oleh Pak Heru, saya rasa itu sebuah hal yang sangat informatif dan cukup bagi kita. Namun ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan sedikit. Mengatur ruang itu ada dua, ada struktur ruang. Struktur ruang menyangkut pusat-pusat kegiatan yang dilakukan oleh manusia, termasuk pusat pemerintahan, dan pusat-pusat kegiatan lainnya sebagai aktivitas manusia. Tentunya yang akan diatur adalah pusat ruangnya dengan fasilitas-fasilitas yang ada, seperti transportasi dan hal-hal yang lain menunjang hal tersebut. Kemudian ada juga yang namanya pola ruang. Pola ruang berarti kita mendesain bagaimana posisi daerah-daerah yang menjadi kawasan budidaya, kawasan lindung, kawasan resapan, kawasan pengolahan sampah, kawasan dan banyak kegiatan manusia. Itu adalah merupakan indikator kebersihan, indikator kesehatan yang ada pada manusia. Karena itu sanitasi maupun air bersih itu menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Dan itu diatur di bidang cipta karya yang ada di PUPR Kota Gorontalo. Bahkan saat ini masalah stunting
anak-anak yang punya keterbelakangan itu ternyata menurut penelitian itu yang paling berperan untuk mengatasi masalah stunting itu bukan di bidang kesehatan, malah infrastruktur, sanitasi, dan air bersih itu memegang peranan sekitar 70% keberhasilan mengatasi stunting. Oleh karena itu kenapa sekarang Dinas PUPR secara aktif dilibatkan dalam penanganan masalah stunting pada anak-anak. Jadi mungkin itu dulu dari kami. Kalau ada hal-hal yang lebih berkembang kita akan diskusikan nanti. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKP sendiri sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Ya. Jadi pemukiman yang dianggap tidak kumuh kalau dia memenuhi 7 aspek dan 16 kriteria berdasarkan Permen terbaru Nomor 14 Tahun 2018. Nah, kalau teman-teman di arsitek itu mungkin kena di aspek pertama, itu aspek bangunan dan gedung. Nah, yang kita ukur di situ adalah pertama tingkat keteraturan bangunan, yang kedua tingkat kepadatan, yang ketiga adalah persyaratan teknis bangunan itu. Nah, di Provinsi Gorontalo sebetulnya tingkat kepadatan tidak ada masalah karena di permen itu diatur dia dianggap padat kalau dia di atas 200 sampai 250 unit per hektar. Kalau itu disebut padat, kalau di Jawa itu memang pakatnya padat sekali, dia sampai 300 unit per hektar. Kalau di Gorontalo tidak ada yang di atas, bahkan di bawah 100. Jadi sebenarnya tingkat kepadatan kita tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu tingkat keteraturan. Nah, keteraturan bangunan. Tidak usah jauh-jauh lah, kita lihat di dalam kota Gorontalo, di belakang Pasar Sentral itu atau di belakang Masjid Raya itu. Jadi bangunan-bangunan yang membelakangi sungai itu rata-rata sungainya pasti tidak terawat ya. Kenapa? Karena semua orang buang sampah di sungai. Kenapa dia buang sampah di sungai? Karena dia membelakangi sungai. Tapi kalau coba dibalik, rumahnya menghadap ke sungai, di depannya dibikin paving block, kira-kira dia buang sampahnya kemana? Tidak ke sungai lagi. Sungainya bisa menjadi view yang bagus itu. Nah, ketika fungsi keteraturan bangunan ini tidak dilakukan, maka kita mencatat itu indikator kekumuhan. Ya. Kalau kepadatan tidak ada masalah. Yang kedua, keteraturan. Yang ketiga, persyaratan teknis bangunan. Jadi kalau di dalam permen itu diatur, setiap jiwa itu harus menghuni 7,2 meter persegi per jiwa. Jadi kalau kita tinggal di rumah tipe 36, itu kira-kira berapa orang layaknya? Misalnya hanya 4, sekitar 4. 3 atau 4 ya. Kalau tipe 36, 6 orang itu sudah tidak layak. Karena ketersediaan ruangnya sudah sangat terbatas. Nah, dia minimal 7,2 meter persegi per orang. Nah, itu dari aspek bangunan. Nah, aspek yang lain yang kedua itu adalah jalan lingkungan. Ya, jadi makanya kenapa di program kotaku itu lagi ditata jalan-jalan lingkungan ya, jalan lorong yang minimal lebarnya 1,5 meter. Kenapa 1,5 meter? Minimal bentor bisa masuk. Ya, jadi kalau ada yang mau dibawa ke rumah sakit dan sebagainya, minimal bentor bisa masuk di situ. Nah, itu ketentuannya 1,5 meter. Kemudian kualitas pemukiman jalan. Jadi kalau teman-teman mungkin di kos-kosannya atau di belakang kampus biasa mungkin sering lihat jalan yang rusak ya. Ya itu indikator kekumuhan. Ya, jadi jalan juga kita ukur. Kemudian ada drainase. Drainase itu yang diukur adalah ketidakmampuan terhadap limpasan air. Misalnya hujan baru 1 jam, di mana-mana selalu tergenang. Pasti ada lihat ya. Kalau dia di atas 2 jam dihitung kumuh itu. Bagaimana dengan air bersih? Di dalam Permen Nomor 14 itu diatur bahwa yang diukur itu 2. Pertama, akses air minumnya. Apakah masyarakat punya akses air minum, apakah PDAM atau sumur dan sebagainya. Yang kedua, pemenuhan air minumnya. Di ketentuan itu diatur setiap jiwa minimal 60 liter per hari. Itu sudah termasuk mandi, masak dan sebagainya. Pertanyaannya, kalau ada di kos-kosan itu 1 hari berapa liter? Kalau mandinya sekali berarti 30 liter itu. Kalau 60 liter itu sudah bisa 2 kali, sudah makan, sudah masak dan sebagainya. Kalau dia di bawah 60 liter per hari per jiwa, kita masuk kategori kekumuhan, ada scoringnya. Ketika Kota Gorontalo juga tidak menyiapkan infrastruktur yang berdasarkan tata ruang, itu bisa menimbulkan kumuh-kumuh baru. Nah, itu kita khawatirkan. Makanya kita perlu ada kegiatan pencegahan dengan cara melakukan pemberdayaan masyarakat. Di samping itu tadi adalah pola hidup bersih dan sehat dan harus dimulai dari kita.
boleh infrastruktur kita itu bagus, tapi pola hidup masyarakat juga harus kita edukasi sehingga pemberdayaan masyarakat itu harus jalan. Nah, peran-peran itu bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa juga, ya, dalam rangka sosialisasi untuk kegiatan-kegiatan infrastruktur. Penonton singkat saya yang jelas berlaku di Gorontalo itu sejak tahun 2016. Ya, 2016, dan memang kita konsep pada penataan kawasan kumuh. Makanya teman-teman di mahasiswa kalau misalnya jalan-jalan di belakang Masjid Raya itu, depan Tofi, itu dulu kan kumuh sekali. Alhamdulillah sekarang sudah mulai ditata. Begitu juga di beberapa kelurahan yang memang terindikasi kumuh, kita sudah mulai tata pelan-pelan. Saya kira itu mungkin pengantar singkat. Terima kasih, saya kembalikan ke host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Antin Mahanggi dari mahasiswa arsitektur Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara forum PKP menyalurkan aspirasi kepada masyarakat, namun ada beberapa masyarakat yang kurang paham atau kurang mengerti terhadap kawasan pemukiman. Gimana sih cara forum PKP mengatasi keraguan-keraguan masyarakat terhadap program kerja dari perumahan kawasan pemukiman? Sekian dari saya, terima kasih. Baik. Masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya lewat forum PKP. Kebetulan forum PKP ini baru, belum setahun dibentuk. Ada beberapa program kerja dari forum PKP yang nantinya bisa menjadi media untuk menyalurkan aspirasi. Salah satunya ada konsultasi publik, jadi ada dengar pendapat dari masyarakat. Lewat media sosial juga bisa. Jadi forum PKP ada media sosial yang bisa disalurkan aspirasinya lewat situ. Misalnya kalau ada permasalahan terkait dengan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman, nanti bisa diaspirasikan lewat situ. Ada beberapa programnya nanti yang akan berjalan yang terkait dengan mendengarkan pendapat dari masyarakat lewat anggota-anggotanya juga, karena anggotanya dari berbagai elemen, bisa lewat anggota-anggotanya. Itu mungkin kalau forum PKP. Terima kasih Yunus dari mahasiswa arsitektur UNG. Jadi pertanyaan saya kepada Bapak Ilham Hamid. Nah, tadi dari penjelasan Bapak ada pencegahan dari pemukiman kumuh, yaitu pemberdayaan masyarakat. Nah, pertanyaan saya, bentuk dari pemberdayaan masyarakat tersebut seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan di sini sehingga kita sebagai mahasiswa atau peserta yang hadir pada talk show hari ini bisa menjadi penyambung lidah ke masyarakat mengenai program tersebut. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Dari mahasiswa arsitektur angkatan 2020. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak selaku pemateri dari tim leader OSP 8 program Kotak. Baik, langsung saya ke pertanyaannya. Mengapa tingkat keteraturan bangunan di Provinsi Gorontalo belum bisa diatasi sampai saat ini? Permasalahan apa saja yang paling menghambat untuk meningkatkan keteraturan bangunan tersebut? Dan apa yang dapat dilakukan oleh kami sebagai mahasiswa arsitektur untuk membantu meningkatkan keteraturan bangunan yang ada di Provinsi Gorontalo ini? Baik, hanya itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih. Tadi dari Adisa Basri ya. Ya, dua pertanyaannya, bagaimana masyarakat berpenghasilan rendah punya akses terhadap sarana prasarana, sementara dia juga berpenghasilan rendah. Di dalam program pemberdayaan masyarakat itu sebetulnya sedapat mungkin kegiatan infrastruktur itu harus berdampak pada kegiatan ekonomi. Makanya kegiatan infrastruktur yang kita pilih itu harus memberikan akses yang sebesar-besarnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MPR. Makanya kalau kayak di 5B itu yang kita tata itu kan pemukiman, tapi mereka punya akses untuk kegiatan ekonomi. Makanya berkolaborasi dengan pemerintah kota. Jadi kita sudah tutup saluran itu, kita buatkan paving di atasnya, kita sudah tata sehingga mereka bisa berjualan di situ. Jadi sebetulnya infrastruktur yang berkelanjutan atau kita sebut dengan livelihood itu menjadi sebuah jawaban ketika kita melakukan pendekatan pemberdayaan melalui kegiatan infrastruktur. Jadi kalau infrastruktur tidak bermanfaat bagi masyarakat kecil, ya itu mestinya kita pertimbangkan. Jadi infrastruktur yang bagus itu yang berdampak terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Tapi ketika kita membangun sebuah infrastruktur di kawasan itu yang memungkinkan orang untuk bisa berkumpul di situ,
itu kan berdampak terhadap kehidupan ekonomi, maka mereka bisa berjualan di lokasi-lokasi itu, tapi harus ditata, harus diatur, jangan sampai menimbulkan kubu baru. Yang kedua tadi dari Andika ya, masalah keteraturan bangunan, tata ruang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis. Masyarakat kita itu, kalau misalnya dia, katakanlah dia bangun rumah, kadang-kadang sudah batas tanah dia, tapi dia bikin tangga sedikit lagi atau teras itu melebihi itu. Dan kalau dibiarkan berlangsung lama, maka yang lain ikut. Makanya ketegasan terhadap tata ruang atau kepatuhan terhadap tata ruang itu menjadi sesuatu yang menjadi sebuah keniscayaan. Karena kalau tidak, masalah ketidakteraturan bangunan itu akan terus. Karena tadi Pak Kadis sudah sampaikan bahwa lahan tetap, orang semakin bertambah, harusnya di manage ini di kota infrastrukturnya. Karena kalau tidak, keteraturan bangunan menjadi masalah yang merugikan di tengah-tengah kota kita.